Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis sholihin fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mastari ay hadza babul mastari. Adapun ini itu bab menjelaskan tentang masdar, isim yang dibaca nasab yang kedua. Al-masdaru huwal al-ismu al-mansubu alladhi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Al-masdaru, adapun definisi masdar, huwa yu masdar iku al-ismu adalah sebuah isim. Sifatnya isim al-mansubu yang dibaca nasab opo isim. Alladhi yu isim silahnya alladhi yaji'u yang datang opo alladhi thalisan hale nomor 3. Datang nomor 3 fi tasrifil fi'li pada tasrifnya fi'il. Nahwu doroba yadribu durban, seperti lafal doroba yadribu durban. Yang ketiga berarti durban. Nah, durban itu berarti masdar. Definisi masdar adalah isim yang dibaca nasab yang datang pada urutan nomor 3 pada tasrifnya fi'il. Ada lagi definisi masdar adalah isim yang bermakna hadas atau bermakna pekerjaan namun tidak disertai zaman. Bermakna hadas tapi tidak disertai zaman, itu adalah masdar. Wa huwa utai masdar iku kismani, ada dua pembagian. Apa saja? Lafdiyun, yang pertama masdar lafdi, wa maknawiyun, dan masdar maknawi. Bagaimana masdar lafdi dan maknawi? Fa in wafaqo, kalau seandainya mencocoki opo lafduhu lafadnya masdar, mencocoki lafdu fi'lihi ing lafadnya fi'li masdar, jawabnya in fahuwa mongko utai masdar yang wafaqo lafdu fi'lihi iku lafdiyun, masdar lafdi. Kalau lafadnya masdar dengan lafad fi'ilnya itu sama persis, maka dinamakan masdar lafdi. Contohnya qataltuhu qatlan. Nahu qataltuhu qatlan. Qataltu, saya membunuh, hu ing Zaid, qatlan dengan benar-benar membunuh. Jadi lafal qatlan itu masdar, dan fiilnya yang menasabkan masdar itu ya fiilnya qatal, qatala itu. Nah, fiilnya dengan masdarnya persis sama-sama qatala, ya qatulu qatlan. Nah, kalau seperti itu maka dinamakan masdar lafdi. Fa in wafaqo, kalau seandainya mencocoki opo masdar makna fi'lihi ing makna fi'ilnya masdar, duna lafdihi, tidak atau bukan lafadznya masdar, maka jawabnya in fahuwa mongko utai masdar yang cocok maknanya saja lafalnya tidak cocok iku maknawiyun, dinamakan masdar maknawi. Kalau maknanya cocok, maknanya sama, tapi lafalnya secara lafal berbeda, maka dinamakan masdar maknawi. Contohnya nahu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Nahu jalastu seperti lafal jalastu qu'udan. Jalastu duduk siapa saya, qu'udan dan dengan duduk dengan benar-benar duduk. Nah, jadi antara qu'udan dan jalasa itu lafalnya berbeda. Fiilnya qu'udan ya qa'ada. Kalau seperti itu dinamakan masdar maknawi. Walaupun maknanya sama ya, jalasa ya duduk, qa'ada ya duduk, tapi karena tidak sama, namanya dinamakan masdar maknawi. Yang kedua contohnya waqumtu wuqufan. Qumtu, saya berdiri, wuqufan dengan benar-benar berdiri. Nah, wuqufan ini masdar tapi tidak cocok, tidak sama lafalnya dengan qumtu, koma dengan waqofa, sama-sama berdiri artinya, tapi secara lafal berbeda, maka dinamakan masdar lafdi. Wama, dan contoh-contoh selima asbaha yang menyerupai opoma dzalika ing contoh-contoh tersebut jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Nah, itu masdar ada lafdi, ada yang maknawi. Karena memang faedahnya sedikit, faedah masdar adalah yang pertama adalah mentaukidi, untuk menguatkan fiilnya. Duruba, memukul, sopo zaidun zaid, durban, dengan benar-benar. Nah, itu menguatkan makna fiil. Ada yang faedah menjelaskan macamnya. Contohnya doroba zaidun durbal amir. Doroba mukul siapa zaidun zaid, durbal amir dengan pukulannya raja. Berarti menjelaskan pukulan itu seperti pukulnya raja. Atau masdar itu menjelaskan bilangannya. Doroba zaidun turbaini.
dengan 2 pukulan. Nah itu macam-macam faedah dari masdar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari susunan kalimahnya babul masdari. Babu adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf takdiruhu hada. Babu juga mudhaf ke masdari mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Al masdaru mubtada rafa dengan dhammah, huwa dhamir munfasil, dia sebagai pemisah tidak punya mahal i'rab. Lalu al ismu khobarnya rafa dengan dhammah, al mansubu naat atau sifat dari al ismu sama-sama rafa dengan dhammah, alladzi badal dari al ismu mahal rafa karena badal dari marfu'un. Yaji'u adalah silahnya alladzi, silah jumlah fi'liyah fi'il mudhari' rafa karena sepi dari amil nasib dengan jazim, rafa dengan dhammah. Fa'ilnya dhamir mustatir, huwa kembali kepada alladzi. Salisan hal ya, hal dari fa'il yaji'u, dhamir yang mustatir huwa itu menjadi sahibul hal ya. Tingkahanane huwa atau alladzi salisan datang hal nomor 3. Hal nasab dengan fathah. Fi tasrifil fi'li fi harfu jar tasrifi majrur karena masalah fi, dia juga mudhaf dimudhafkan kal fi'li afli mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Nahwu doroba, nahwu adalah khobar dari mubtada mahdhuf taqdiruhu wa dzalika nahwu, dia mudhaf ke doroba mudhaf ilaih mahal jar. Tapi secara lafal doroba fi'il madhi mabni fathah, yadribu fi'il mudhari' rafa dengan dhammah, durban masdar nasab ya. Masdar dibaca nasab karena datang nomor 3 urutannya tasrif fi'il. Wa huwa mubtada rafa dengan secara mahal saja, kismani khobar rafa dengan alif karena isim tasniyah, lafdiyun badal dari kismani badal ba'du mingkul karena ini sebagian dari kisma ini sama-sama rafa namun rafanya dengan dhammah karena isim mufrad ini lafdiyun. Wa makniyun ngatof ke lafdiyun sama-sama rafa dengan dhammah. Fa in wafaqa lafduhu, in ini in syartiyah, nanti jawabnya ada di belakang. Wafaqa fi'il madhi mabni fathah, lalu lafduhu fa'ilnya lafdu fa'il rafa dengan dhammah, du lafdu juga mudhaf ke dhamirhu mudhaf ilaih mahal jar. Lafdu fi'lihi ini maf'ul bih ya, maf'ul bih dari wafaqa nasab dengan fathah ya, namanya maf'ul bih yang dikenai pekerjaan. Nasab dengan fathah lafdu juga mudhaf ke fi'li mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Fi'li juga mudhaf lagi ke dhamirhi mudhaf ilaih mahal jar. Fahuwa ini jawab dari in, huwa mubtada rafa dengan mahal saja, lafdiyun khobarnya rafa dengan dhammah. Nahwu adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf taqdiruhu wa dzalika nahwu, qatal tuhu qatan, ini mudhaf ilaihnya mahal jar. Secara lafal qatal tu fil madhi mabni sukun karena masukkan tu dhamir mutaharrik rafi sebagai fa'ilnya mahal rafa, hu mudhaf hu mahal nasab karena menjadi maf'ul bih. Qatlan masdar mansubun bil fathi li annahu ismun mufradun. Fa in wafaqa, wa in ini atau ke fa'in yang di atas ya, in syartiyah tidak beramal kepada lafal setelahnya namun dia nanti ada jawabnya. Wafaqa ini fi'il madhi mabni fathah, fa'ilnya dhamir mustatir, huwa kembali kepada masdar. Makna fi'lihi ini maf'ul bih nasab dengan fathah yang muqaddar, dia makna juga mudhaf ke fi'li mudhaf ilaih jar dengan kasrah, fi'li mudhaf lagi ke dhamirhi mudhaf ilaih mahal jar. Tuna lafdihi, tuna ini nasab ya, ngikuti makna ya, duna jadi nasab sama duna mudhaf ke lafdihi mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Kalau ada duna juga ada yang mengatakan mabni juga ini duna. Fahuwa mubtada rafa secara mahal, lalu huwa dhamirnya kembali kepada masdar yang in wafaqa makna fi'lihi duna lafdihi. Lalu maknawiyun khobar rafa dengan dhammah. Nahwu adalah khobar dari mubtada mahdhuf taqdiruhu wa dzalika nahwu, lalu jalastu mudhaf ilaih mahal jar. Secara lafal jalastu fi'il madhi mabni sukun karena masukkan tu dhamir mutaharrik rafi mahal rafa karena menjadi fa'ilnya, kemudian masdar mansubun bil fathi wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu ismun mufradun. Wa kum fi'il madhi juga mabni sukun karena masukkan tu dhamir mutaharrik rafi, dhamir tu mahal rafa. Wa wukufan masdar mansub dengan fathah. Wa ma ngatof ke mahal jalas tu yang jar itu ya karena mudhaf ilaih dia. Secara lafal mabni isim mausul, asbaha silanya isim mausul, sila jumlah fi'liyah fi'il madhi mabni fathah, fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali kepada ma juga sekaligus sebagai nga'id itu fa'ilnya.
Dalika maf'ul bih nasab mahal nasab, karena dalika secara lafal ada mabni. Dalika kembali kepada nahwu jalastu kuku wuku dan waqumtu wukufan. Wallahu alam bisawab. Lalu yang ketiga dari penjelasannya, bab ini menjelaskan tentang isim yang dibaca nasab yang pertama, yaitu maf'ul bih. Cara bahasa, maf'ul bih adalah objek atau sesuatu yang dikenai pekerjaan. Secara istilah ilmu nahwu, al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Isim yang dibaca nasab yang terjatuhi atau terkenai pekerjaan. Itu namanya maf'ul bih ya, atau objek ya secara gampangannya. Contohnya seperti lafal darabtu Zaidan, raqibtu al-farasa. Darabtu Zaidan, darabtu saya memukul Zaidan ing Zaid. Nah, Zaidan ini adalah isim yang dibaca nasab yang terjatuhi atau terkenai pekerjaan sebelumnya, fiil sebelumnya. Nah, itu namanya maf'ul bih. Raqibtu al-farasa juga sama, al-farasa dia menjadi isim yang dibaca nasab yang terjatuhi pekerjaan, atau dia disebut sebagai maf'ul bih karena dia terkenai fiil sebelumnya, pekerjaan sebelumnya. Raqib tu saya naik. Nah, yang terkena naik ada al-farasa. Wahua, lalu selanjutnya setelah definisi lanjut ke pembagian dari maf'ul bih. Maf'ul bih ada kismani, ada dua pembagian, ada dua macam maf'ul bih. Ada maf'ul bih isim dohir, ada maf'ul bih isim domir. Nah, isim dohir ya bukan kata ganti, kalau isim domir ya kata ganti. Fadhahiru ma taqaddama dzikruhu. Kalau yang maf'ul bih isim dohir bukan kata ganti, contohnya sudah lewat, sudah dicontohkan di atas, yaitu lafal Zaidan dan al-farasa. Itu itu yang dinamakan sebagai maf'ul bih yang bukan kata ganti atau isim dohir. Makanya lebih luas. Selain kata ganti, baik nama orang, baik apapun selain kata ganti, maka dinamakan maf'ul bih isim dohir. Lalu yang isim domir itu ada dua macam. Maf'ul bih isim domir, ada yang domir mutasil gandeng, ada yang domir munfasil berpisah dari fiilnya. Fal mutasilu yang maf'ul bih isim domir yang gandeng ada 12. Dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Itu 12 maf'ul isim domir yang mutasil yang gandeng dengan fiilnya. Yang munfasil juga ada 12. Ini cuma ditambah iya ya, iyana, ini mahal nasab karena menjadi maf'ul bih. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahu, iyahunna. Ini maf'ul bih yang isim domir yang munfasil atau perpisah. Nah, jadi kita nanti akan bisa ketahui ya. Nanti kalau ada lafal jatuh setelah fiil dan dia lafal yang dikenai fiil itu, dikenai pekerjaan itu, maka dia dibaca nasab dan dia menjadi maf'ul bih. Ya. Ada lafal jatuh setelah fiil dan dia sesuatu yang terkenai fiil itu, maka dia jadikan maf'ul bih, dibaca nasab. Nah, jadi kesimpulan maf'ul bih ini ya kita harus tahu definisi. Nanti kita pasti bisa membedakan ini maf'ul bih atau isim yang dibaca nasab lainnya hal atau tamyiz ya dengan definisi itu. Kita paham definisinya cukup dasar saja dulu. Nanti kita bisa berdalam melalui kitab-kitab yang lebih tebal lagi, lebih komplit lagi. Secara dasar maf'ul bih ya isim yang dibaca nasab yang terkenai pekerjaan. Dan maf'ul bih ada dua macam, ada yang berupa kata ganti, ada yang bukan kata ganti. Kalau yang kata ganti ada yang mutasil, ada yang munfasil, ada yang gandeng, ada yang pisah. Nah, itu definisi dan macam atau pembagian dari maf'ul bih tersebut. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.